kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Magetan, Ibu Endro Sri Widayati, SPD MMPD, yang kami hormati Fasilitator Nasional, Dr. Yuliati Khotifah, SPSI MPD, serta Bapak Ibu, Ibu-ibu saja ya niki. Kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bunda Dr. Dr. Yuliati Khotifah, SPSI MPD, yang sangat cantik luar biasa. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas sehat sehingga kita bisa dipertemukan dengan Bunda cantik dalam kegiatan berbagi praktek baik BK. Tak lupa selawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Yang saya hormati juga Bunda-bunda Sri Kandi Seduma. Acara selanjutnya yaitu paparan berbagi praktik baik yang akan disampaikan langsung oleh rekan kita tercinta Bapak Falik Sinuha. Bapak Ibu sudah ada NKPD di mana nanti bisa asesmen itu diisi terus dikasih bulatan atau cokrengan di situ. Akan tetapi Bapak Ibu kemarin untuk penerapannya di kelas ini kemarin kan harus pakai HP dan pakai HP ini dan waktunya BK kan hanya sekitar 35 menit per JP. Ini kita kalau di kelas kita langsung saya pakai feelingnya Bapak Ibu di kelas itu kayaknya kalau kelola emosi itu layaknya pakai roda feeling atau pakai bercerita. Bisa Bapak Ibu nanti pakai kertas nanti disuruh menggambar Bapak Ibu. Nah kalau kebetulan ada beberapa peserta didik kita yang sangat luar biasa, itu bisa kita gambarkan, nanti gambaran itu bisa diberikan ke psikolog yang di rumahnya. Jadi nanti biar tahu psikolog itu ternyata kepribadian. Mau menyusun asesmen lagi, asesmennya langsung dari karya inklusi itu sudah dikembangkan sedemikian rupa dan itu bisa diterapkan. Nah untuk LKPD-nya nanti bisa dipraktekkan Bapak Ibu. Untuk tes-tesnya nanti saya share di grup Cendekia Seduma. Dan ini untuk yang jurus yang pertama. Jadi kita harus mengenali potensinya melewati asesmen. Nah ini contohnya. Ada burung, ada kera, ada penguin, ada gajah, ada ikan, ada ya. Seperti itu Bapak Ibu. Pertama dia nangis, nyapu, kok gak dikone jajan ki nyapu. Masih tenang, sabar, tenang, sabar. Nah, ya kita harus sabar Bapak Ibu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita sebagai pendidik itu sabar, sabar, tenang. Jadi itu biar Bapak Ibu biar tidak tadi apa dinosaurusnya dia tidak meluap, gedos. Seperti itu Bapak. Bagus banget seketika hilang. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Monggo diluapkan di kertasnya masing-masing.
diremet, kalau marah disobek, kalau kesal bapak dipukul, kalau senang dilus-lusan. Dilanjutkan di tengah pelajaran saat bapak ibu mengajar, Andi, lagi-lagi Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Kita juga harus menahan emosi kita. Yang kelima ini tadi, kita harus pakai rasionalnya. Kita marahin tuh kayak gimana sih? Harus pakai apa sih? Biar anak itu lebih paham, lebih mengetahui. Nah itu hasilnya adu mulut antara guru dan murid, dan ini di video. Padahal adu mulutnya hanya sepele. Cuman kalau sudah di video, kita berundingan. Nanti saya WA-kan ke psikolog teman-teman saya, biar nanti ketahuan, oh psikolognya anak ini tuh seperti ini, kejiwaannya seperti ini. Jadi ini sudah selesai. Biasanya kalau kemarin saya di mana itu ada dapat kartunya. Kartunya ini kelola emosi, jurusnya. Kita sudah dapat jurus kelola emosi. Dimana emosi tadi kita gambarkan pakai kertas. Medianya hanya sebuah kertas, paling mudah. Kalau yang jurus yang pertama tadi adalah kenali potensi. Potensi anak itu tadi ada 3. Ada kecerdasan majemuk, terus ada gaya belajar. Yang pertama adalah gaya belajar juga. Ini ada gaya belajarnya, tes kemampuan, sama yang terakhir adalah bisa diterapkan ke kelas 9 ya Bapak Ibu. Ini karena bentar lagi kan kelas 9 sudah mau lulus. Itu pakai karet inklusi saja. Nah, kita sebagai pendidik Bapak Ibu sebetulnya bisa memanjat semua. Contoh dari burung, dia langsung menghindar ke atas. Dari penguin, dia dilempar dulu, harus dikasih dorongan dulu. Terus dari anjing lautnya harus dibopong dulu, kita kabur, kasih sayang dan lain-lain. Jadi kita harus dari emosional kita itu juga harus terbangun. Nah, dari emosional tersebut kita masuknya langsung ke jurus yang kedua Bapak Ibu. Jurus yang kedua ini adalah kenali emosi. Pada tahap kenali emosi ini Bapak Ibu, itu kertas LKPD itu kita akan bermain Bapak Ibu, dimana setiap peserta menerima 1 lembar LKPD. Bahan ajar yang sudah disiapkan tadi digantung di motor, namun beberapa meter sebelum sampai sekolah motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Bagaimana perasaan Bapak Ibu dengan kertasnya? Senang, marah, atau sedih? Oh, marahnya ditekuk-tekuk. Sudah paling tinggi. Orang tahu mau bu kelas neng WC dan lain-lain, marah. Nah, kelimanya ini kayak dinosaurusnya Bapak Ibu. Dinosaurus itu kalau sudah kepala kelimanya ini sudah, mohon maaf Ibu, membuka pintunya dan menghampiri. Bapak itu ternyata, Bapak itu berkata, maaf saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Monggo diluapkan di kertasnya. Roda berputar terkait emosi kita. Jadi nanti ada happy, excited, terus ada sedih, marah, sama terus ada yang ketakutan dan lain-lain. Ada yang biasa aja. Apa yang kamu rasakan nggak kalau masuk sekolah sih? Biasa aja. Ada yang senang juga, ada yang sedih. Kemarin malam itu kucing saya mati, saya sedih. Nah, nggak tahu, kitanya nggak tahu bahwa ada kucingnya kemarin malam. Direfleksikan ke kertas. Jadi Bapak Ibu, kertas itu coba dilihat, sudah sobekkah, sudah lusuhkah, sudah wol-wol. Nah, ini sama Bapak Ibu. Ini seperti hati seorang siswa-siswi kita, peserta didik kita, dimana kita tidak tahu sebelumnya di rumah itu kenapa kok dia tidur.
Tapi Andi maksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Bagaimana setelah tadi ketahuan tidur? Perasaan Bapak Ibu mengetahui seperti ini, monggo diluapkan di kertasnya masing-masing. Sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU. Ia hanya menunduk sambil berkata, maaf Bapak Ibu. Dulu mengawati baru lewat ke bawahnya. Dari yang pertama adalah kenali potensi. Kemarin sudah saya terapkan di kelas 7C, di mana kelas 7C ini yang pertama pakai bisa hasilnya bisa kita pakai visual, auditory atau yang kinestetik. Jadi hasilnya asesmen tadi itu bisa langsung dibuka Bapak Ibu di akun Belajar ID. Sini. Ini ada Aku Pintar. Ini saya share-nya dulu di warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ibadil iman, alhamdulillah ala kulli hal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya cintai, pada siang hari ini saya akan memaparkan terkait dari Kepala Sekolah. 3. Paparan berbagi praktik baik. 4. Pemaparan dari Fasilitator Nasional. 5. Diskusi. 6. Doa. Dan yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Jadi bisa ada tes kemampuan, terus tes gaya belajar. Dari gaya belajar ini hasilnya, karena waktunya itu mepet, itu bisa kita gunakan polling di WA tadi. Jadi dengan begitu waktunya tercukupi, terus solusinya menggunakan polling WA. Untuk yang karir inklusi ini Bapak Ibu, ini sangat cocok sekali untuk adik-adik kita, siswa-siswi kita untuk kelas 9 Bapak Ibu. Jadi nanti bisa menggunakan asesmen ini, ketahuan, oh ini ada kecerdasan majemuknya di bagian ada visualnya, ada kinestetiknya, terus ini cocoknya di kerja di bagian apa. Jadi kita pakai asesmennya karir inklusi ya Bapak Ibu. Itu. Ada lagi? Nah ini karena kecerdasan seseorang itu problem solvingnya berbeda-beda Bapak Ibu. Contohnya di kegiatan ada mapel matematika, hitungnya 2 kali 5 itu 10 langsung dikali. Ada yang bilangnya 5 ditambah 5 hasilnya 10. Itu seperti itu. Jadi siswa-siswi kita, adik-adik kita itu punya pola-pola berpikir atau potensi-potensi mereka problem solvingnya berbeda Bapak Ibu. Nah, dengan asesmen tersebut nanti kita bisa melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita masuk ke ranah diskusi. Monggo Bapak Ibu-ibu yang mau bertanya, saya catatnya, nanti saya tulis dan kita akan bahas untuk jawabannya. Monggo Ibu Susi. Terkait dengan bakat dan minat siswa, tapi kok ada terkait juga dengan gaya belajar yang disebutkan Pak Felix tadi, ada visual, auditory dan kinestetik tadi. Sekelumit Pak Felix yang menjelaskan tadi. Lah ini asesmennya, asesmen yang dibentuk asesmen yang bagaimana? Nah itu. Sebelumnya mohon maaf Bapak Felix dan Ibu Yulianti. Saya ingin bertanya terkait tadi yang kenali potensi. Tadi kan Pak Felix